Hari ini saya mau menjelaskan materi tentang tumbuhan dan kandungan. Di sini ada dijelaskan tentang anatomi tumbuhan, famili tumbuhan, dan sistem organ tumbuhan dan masalah ekosistensi. Apa itu anatomi tumbuhan? Anatomi tumbuhan adalah salah satu cabang biologis yang mempelajari fisik tumbuhan secara mikroskopis. Anatomi sendiri disebut juga sebagai ilmu urai terkait pembahasan yang lebih rinci dari setiap struktur tumbuhan melalui sayatan busur atau melintang yang diamati menggunakan mikroskop. Anatomi tumbuhan terdiri dari anatomi daun mencakup epidermis dan stoma, anatomi batang mencakup jaringan pengangkut, kuncup dan jaringan meristem, anatomi buah mencakup gizi, daging buah, dan kulit buah, anatomi kayu mencakup pembuluh kayu, pembuluh tapis, kambium, dan pepagan, serta anatomi akar termasuk struktur akar dan endodermis. Berdasarkan anatomi batang dan struktur batang, ada 3 jaringan, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stem. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang serta bermultikular. Jaringan epidermis atas berbeda dengan jaringan epidermis bawah. Kita lihat seperti pada gambar di sini. Ini adalah jaringan epidermis atas dan ini adalah jaringan epidermis bagian bawah. Di sini ada beberapa jaringan epidermis, mesofil, jaringan penangkut, epidermis daun pada permukaannya, bagian permukaan atas ini disebut adaksia dan bagian bawah permukaan dinamakan abaksia. Oke, sekarang kita akan melihat fungsi pada tumbuhan daun. Apa saja fungsi-fungsi dari daun? Fungsi dari daun ialah tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil, terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Ketiga, sebagai organ pernapasan, dan keempat, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi atau tempat penyimpanan makanan. Oke, sekarang kita akan melihat contoh atau jenis-jenis daun. Di sini ada daun yang bentuknya menyirik, melengkung, menjadi, dan sejajar. Contoh daun yang menyirik. Oke, baik. Jadi contoh-contoh dari daun menyirik adalah seperti daun jambu batu, daun mangga, daun rambutan, dan daun nangka. Dan yang kedua daun melengkung. Contoh-contohnya apa saja? Seperti daun sirih dan eceng gondok. Yang ketiga daun menjadi. Contohnya seperti daun ubi dan pepaya karena bentuk-bentuknya seperti jari. Yang keempat daun sejajar. Contohnya apa? Seperti tanaman padi ataupun jagung. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lingkungan. Lingkungan adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam? Sumber daya alam itu termasuk tanah, air, energi surya, mineral, flora dan fauna, atau hewan dan tumbuhan. Nah, di sini dapat kita lihat contoh-contoh sumber daya alam pada gambar. Ada air, ada mineral, ada tumbuhan, ada tanah, sinar matahari. Di sini lingkungan terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen
abiotik dan komponen biotik, atau komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tak hidup. Apa saja komponen-komponen pada atau contoh-contoh dari komponen abiotik? Kalau pada komponen abiotik dapat kita tahu ada matahari, air, tanah, dan kalau komponen biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikutnya adalah habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Contohnya ada terdapat dua, komponen abiotik dan biotik. Di sini kita mengambil habitat di dalam laut. Jadi contoh-contoh hewan yang terdapat dalam habitat laut di laut adalah sebagai berikut, yaitu ada ikan, kepiting, udang, ubur-ubur, serta ikan-ikan besar lainnya. Dan yang berikutnya adalah komponen abiotik, yaitu semua makhluk yang tidak hidup berada di sekitar makhluk hidup. Jadi seperti cahaya matahari, suhu, air, oksigen, dengan Oke, baik. Sekarang kita membedakan bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan. Jadi ada 3 cara. Berdasarkan cara mendapat makanan, kita dapat melihat ada 3 bagian, yaitu produsen atau autotrof, yaitu merupakan komponen biotik yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, konsumen atau heterotrof, yang merupakan komponen biotik yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain. Yang ketiga adalah pengurai atau decomposer, yang merupakan organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makanan makhluk hidup yang telah mati dan dijadikan mineral dan unsur hara. Di sini ada 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi, yaitu karnivora. Karnivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daging. Nah, di sini ada contoh binatang-binatang karnivora. Mereka adalah kelompok hewan pemakan daging, seperti singa, hiu, harimau, elang, dan biawak, komodo, buaya, serta yang lain-lain. Dan yang kedua adalah hewan herbivora atau organisme yang sumber makanannya adalah tumbuhan atau daun. Seperti kita ketahui dan kita lihat di dalam gambar, ini ada sapi, kelinci, rusa, kambing, zebra, gajah, dan ular karena mereka sering memakan tumbuhan. Yang ketiga adalah omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Nah, di sini seperti monyet, babi, beruang, panda, bebek, kura-kura, dan tikus. Oke, sekian presentasi dari saya tentang materi tumbuhan dan lingkungan. Jika ada pertanyaan, saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.